Halo hai Sobat Trader, bertemu lagi dengan saya Mary Putri, Personal Trading Analyst dari DDBX. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelasin tentang moving average-nya Money Hunter. Kita biasa sebut ini adalah moving average haram ya, emang haram. Kenapa sih disebut seperti itu? Karena benar-benar pemantulannya itu tepat di garis moving average-nya. Nah, sebelum kita menjelaskan, kita bakal setting bareng-bareng moving average-nya dari awal, oke? Yang pertama kita ada di pair untuk SLUSD ya. Untuk di SLUSD di time frame H1. Lalu kita bakal insert indikator. Kita pakai moving average. Di sini kita pakai periode di 13 dengan metode eksponensial dan apply to close-nya juga. Ya, kita set 1. Yang kedua itu ada di moving average juga dengan metode sama juga, eksponensial, apply to close-nya juga, cuma periodenya itu di 34. Kita ganti warnanya. Oke, bentar. Warna orange. Oke. Nah, dua ini berfungsi sebagai biasanya dengan jangka pendeknya untuk moving average yang dua ini. Jadi kita bisa ngelihat dalam time frame yang kecil minimal di M15, juga bahkan di M kecil pun bisa dipakai. Cuma biasanya untuk idealnya itu di H1 karena sistem trading kita itu adalah intraday. Nah, ada satu lagi yang memang ngebuat membaca indikator moving average ini untuk jangka panjangnya. Kita bisa setting dengan indikatornya di moving average juga sama, periodenya di 90. Metodenya sama, eksponensial juga, apply to close juga. Kita ganti warnanya warna ungu ya, boleh. Oke. Untuk cara membacanya ini mudah banget ya untuk moving average-nya ini. Itu kenapa kita sebut haram. Kalau misalkan kita backtest, oke, kita backtest di sini aja. Kita backtest di sini untuk di H1-nya. Kalau kita lihat di sini, bentar. Nah, kalau kita lihat di sini pemantulannya itu biasanya ada dua opsi. Kalau misalkan untuk pemantulan yang pertama itu ada di moving average terlebih dahulu, yang pertama itu di 13. Kalau misalkan 13 contohnya kayak gini, tembus 13-nya, kita punya opsi yang keduanya itu di MA34-nya. Nah, MA34-nya ini bisa sebagai opsi yang kedua. Kalau misalkan memang jangka panjang, boleh pakai opsi yang ketiga dengan moving average yang jangka panjang di moving average di 90. Tapi kalau misalkan memang 34 ini tidak tertembus, otomatis ini bisa menjadi suatu patokan untuk bisa menjadi pantulan di situ. Artinya seperti ini ya, dia itu tidak bisa menembus moving average yang 34. Pada akhirnya candle berikutnya dia membuat bullish dan melebihi moving average 13 ini. Maka dari itu ada konfirmasi untuk naik gitu. Nah, kalau misalkan target profitnya berapa sih? Kalau untuk target profitnya sih sebetulnya kalau misalkan sobat trader ini pengen pakai support dan resisten, itu bisa-bisa aja. Misal contoh kayak gini. Kalau misalkan kita lihat dari kita patokannya itu di sini ya saat close candle, kita misalkan di sini di 29 sampai 31, artinya ada sekitar 2 poin. Kalau misalkan untuk pantulan di MA13 ini nggak terlalu jauh, biasanya hanya 3 poin aja. Tapi kalau misalkan di pantulan di MA34 ini biasanya agak panjang, bisa sampai 5 poin ya. Bisa sampai 5 poin untuk target profitnya, atau bisa dilihat dengan support resisten terdekatnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini 3 poin didapetin ya, misalkan di close candle-nya di 29 tadi, misalkan diambil 3 poin berarti di 2632, itu kan udah TP
ya. Jadi kalau misalkan ini sih cocoknya sebenarnya untuk moving average ini juga cocoknya untuk scalping, dan juga cocok juga untuk yang tipe averaging. Jadi averaging itu ada dua tahap, yang dimana kalau misalkan 13 ini tertembus, kita bisa lanjut untuk pantulan di 34. Kalau 34 ini tertembus juga bisa pantulan di MA di 90-nya. Tapi kalau udah pantulan di 90 itu maksudnya bukan scalping lagi, tapi udah lebih ke long, karena MA 90 ini itu terbentuk dari 90 candle sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita lihat 90 candle kan cukup panjang nih perjalanannya. Makanya di sini kita sebutnya untuk 90 itu adalah untuk jangka panjangnya. Jadi kalau misalkan MA34 ini sudah tertembus, artinya patokan ketiga itu ada di MA90. Dan ini udah bukan termasuk dari scalping lagi, tapi udah termasuk dari longnya. Kalau misalkan MA34 mungkin masih dikatakan bisa menjadi intraday ya, karena tidak melebihi target harian setiap harinya ya. Tapi kalau misalkan pantulannya hanya memantul di MA13 itu bisa dikatakan untuk scalping itu cocok ya. Terus kita lihat coba ya. Kita perkecil. Nah, kalau misalkan kita perkecil, kita bisa lihat backtest sebelumnya. Pada saat mereka, bentar. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini untuk backtest sebelumnya itu di tanggal 12 Desember 2024, yang dimana MA ketiga ini sudah mengcross dan menghadap ke bawah. Artinya dia sudah mengkonfirmasi bahwa tren ini masih turun untuk mungkin seminggu ke depan ya. Karena untuk cross untuk MA yang besar artinya jangka panjang kan kita sebutnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini pantulannya itu antara MA 13 dia turun kayak gini ya. Dia mantul MA 13 lalu dia turun lagi. Dia naik lagi ternyata menembus 13. Lanjut ke MA 34. Dia tidak bisa berhasil menembus, dia turun lagi. Nah, lalu di sini dia naik lagi dan menembus 13 tapi tidak bisa menembus 34, dia turun lagi. Ada juga pemantulan lagi, dia naik lagi. Mantul di 34, dia turun lagi. Dan sampai dia naik lagi, dan yang lebih bentar, dia naik lagi cuma mantul sampai 34 doang, dan dia turun bahkan lebih dalam karena mungkin ada beberapa faktor news juga yang memang mendorong juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk news sendiri itu biasanya kita juga bisa di combine ya, antara teknikal dan juga fundamental juga kita bisa lihat perbandingannya. Walaupun misalkan teknikal fundamentalnya kuat, tapi misalkan teknikalnya juga sudah ada di titik jenuh, pasti ada pembalikannya. Dan di sini pun terlihat kalau indikatornya waktu pas tanggal 18 Desember kalau nggak salah itu ada news juga, jadi makanya penguatannya cukup dalam banget ya. Nah, kalau misalkan untuk ada breaknya nggak sih? Ada ya, artinya kita bisa dilihat di sini. Kalau misalkan contoh ini udah mengcross 1334 udah mengcross dan juga sudah melewati ya 90 juga. Harusnya turun dong. Kok ini tuh harusnya naik dong, tapi kok ini turun. Artinya di sini ada false-nya juga dan kita bisa membatasi resiko. Membatasi resikonya di mana? Ya udah membatasi resikonya di bawah MA yang lebih rendahnya aja. Tapi nggak apa-apa karena momen kan masih banyak. Kalau misalnya kita membatasi resiko di sini, apabila kita lihat di sini udah nge-cross tiga-tiganya, kita bisa ambil buy lagi dengan target selanjutnya. Dan bisa kalau kita lihat bahkan sampai sekarang pun masih ada kenaikan. Karena apa? MA-nya sudah menghadap ke atas kembali dan semuanya sudah mengcross menghadap ke atas kembali. Artinya pergerakan SAU ini masih cukup kuat untuk
naik untuk di time frame H1 ya, karena belum adanya pembalikan dan juga belum ada crossing dari moving average yang terkecil dan juga di jangka panjangnya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sobat trader mau coba untuk moving average-nya di rumah, bisa dicoba dulu aja untuk backtest-nya dan dicoba juga untuk open transaksinya pada saat memang memantul di garis-garis moving average-nya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan moving average yang saya bilang moving average haram ya. Mungkin bisa dipraktekkan untuk sobat trader di luar sana dan juga semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu follow YouTube Didi Mek Official karena banyak banget materi-materi yang akan disampaikan di channel YouTube Didi Mek Official. Saya Mary Putri, see you.